kami untuk suku bunga acuan, eee, adalah sekitar kalau sekarang 3,75 ya, jadi, ke depannya di sekitar 4 atau 4,25 paling tinggi gitu ya. Ini akan tergantung juga kepada tentunya bagaimana, Fed menyikapi kenaikan atas suku bunga. Kalau sekarang kan Fed, cukup agresif ya, sekarang sudah 2,5%. Nah nah, kalau konsensusnya dari market ya mungkin Fed akan naik sekitar, sampai 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih daripada 4 ini tentunya BI akan menyesuaikan lagi dengan acuan suku bunganya karena harus menyeimbangkan antara suku bunga acuan di pasar global juga dengan di Indonesia. Baik, 4 hingga 4,25% ini apakah hingga akhir 2022 maksud Bapak tadi? Tidak, jadi mungkin bisa sampai paling kuartal 1 tahun 2023. Tapi 4,25 itu juga sudah mengacu kepada kalau seandainya Fed-nya juga cukup agresif dalam menaikkan suku bunga. Tapi sebetulnya 4 saja itu sudah cukup challenging ya bagi untuk perekonomian negara kita. Baik, di tengah normalisasi suku bunga acuan ini dan juga kemungkinan ada kenaikan BBM juga di dalam negeri, seperti apa strategi mitigasi risiko yang disiapkan perusahaan, Pak Rahmat? Ya, eee, yang namanya krisis ya Mbak Aneke, jadi, akan menimbulkan beberapa risiko gitu ya. Jadi, kenaikan suku bunga, stagflasi, yang tinggi, kemudian inflasi yang tinggi ini, menyebabkan uncertainty dan juga volatility. Ini akan memunculkan risiko-risiko tentunya. Dalam market itu ada risiko, udah pasti risiko suku bunga, risiko pasar, kemudian risiko kredit. Nah, antisipasinya tentunya adalah bagaimana kita menyikapi risiko ini. Khusus untuk terkait dengan portfolio, ya kita tetap harus prudent tentunya ya. Tetap harus prudent mengacu kepada ketentuan-ketentuan eksternal ya, ketentuan regulator sendiri dan ketentuan internal sendiri. Risk appetite-nya harus tetap dijaga. Yang kedua, tetap harus mencari aset-aset yang diperhitungkan. Artinya dalam kondisi kredit risknya terkendali ya, kemudian aman tentunya ya. Dalam hal ini tentunya pilihan terhadap surat berharga pemerintah, kemudian juga korporasi dengan rating yang bagus ini akan menjadi pilihan. Kemudian rebalancing perlu dilakukan dan yang paling penting juga dalam situasi seperti sekarang ini dan kedepannya kalau situasi terus tidak baik, peran dari komite investasi juga harus aktif ya dalam memonitor, dalam mengevaluasi terhadap pergerakan pasar dan juga memberikan rekomendasi nih kepada tim investasi gitu ya, kepada arahnya bagaimana untuk menyikapi kondisi dan risiko yang akan dihadapi tersebut. Pak Ebenezer, kalau mitigasi risiko yang disiapkan seperti apa? Ya, dalam kondisi ketidakpastian yang terjadi saat ini, Mbak Ineke ya, kami di sini melihat peluang untuk pertumbuhan bisnis itu masih ada, ya. Tentu dalam hal ini adalah peluang pertumbuhan premi baru, ya, masih sangat besar. Dan kami optimis premi baru atau bisnis yang kita akan hadapi ini akan terus meningkat. Terlebih kondisi pandemi selama lebih dari 2 tahun belakangan ini ya, ini memberikan pelajaran tentunya yang sangat berharga bagi kita semua dan masyarakat betapa pentingnya memiliki asuransi jiwa. Terkait antara inflasi dan peluang pertumbuhan premi baru perlu juga kita pikirkan strategi khusus untuk menargetkan segmen-segmen nasabah tertentu yang tidak begitu sensitif, Mbak, terhadap kenaikan inflasi. Nah, untuk menyikapi dampak terhadap inflasi ini juga kami khususnya ya kepada polis existing atau in-force di mana terdapat risiko penurunan tingkat persistensi nasabah dalam membayar premi lanjutan atau renewal karena naiknya beban biaya hidup sehingga dapat menjadi peningkatan jumlah polis lapse atau polis surrender. Jadi kita di sini betul-betul memiliki
satu strategi bagaimana kita bisa mempertahankan tingkat persistensi dari nasabah dengan berbagai program-program yang kita lakukan. Demikian Mbak Ineke. Baik, kalau di BNI Life sendiri mungkin targetnya setelah banyaknya sentimen di domestik dan juga global ini akan lebih ke nasabah pribadi atau ke korporasi? Jadi kita ada dua segmen yang kita sasar, individu dan juga grup atau korporasi. Masing-masing kita memiliki produk yang kita sudah sesuaikan juga dengan kebutuhan pasar yang ada. Nah, untuk menjaga kestabilan pertumbuhan premi retail dan korporasi ini, kami ada beberapa strategi yang kami lakukan. Mungkin yang pertama adalah kita terus bersinergi untuk induk perusahaan BNI dan BNI Group yang memiliki potensi nasabah yang sangat besar. Kemudian kita melakukan kerjasama yang baru dengan berbagai institusi keuangan, baik dalam hal ini bank, swasta nasional atau bank-bank daerah, pembangunan daerah. Kemudian kita yang ketiga melakukan peningkatan produktivitas dan juga kapabilitas tenaga pemasar, baik yang di segmen retail dan juga korporasi. Kemudian kita mengoptimalkan existing nasabah yang ada saat ini dengan melakukan cross-selling, ya, dan kita juga melakukan pemasaran produk dan layanan melalui digitalisasi